Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Nah, kita ada materi presentasi Anda nih tentang filsafat pendidikan Islam. Sumbernya dari buku ajar Dr. Mustafa, SAG, MPDI. Oke, jadi misi kita sekarang membongkar ide-ide intinya ya. Kita lihat berbagai sudut pandang di dalamnya. Dan yang penting juga, relevansinya apa sih buat Anda? Kita mau coba pahami gimana ya kerangka berpikir ini tujuannya membentuk manusia seutuhnya itu. Mari kita bedah yuk. Iya, tepat sekali. Ini bukan sekedar, teori di awang-awang loh. Materi Anda ini kan menyajikan landasan filosofis, sekaligus jadi panduan praktisnya gitu. Gimana ajaran Islam itu diterapkan dalam dunia pendidikan. Nanti kita akan lihat bagaimana konsep dasarnya, kayak ontologi, ya hakikat apa yang dipelajari itu. Terus epistemologi, cara kita tahu, dan aksiologi, nilai guna ilmunya. Itu jadi fondasi semuanya. Oke deh, mari kita mulai dari cara Islam memandang manusia itu sendiri. Ini menarik nih, soalnya materi Anda membaginya ke beberapa aspek ya. Ada sisi fisik, biologis, itu al-bashar, lalu ada al-insan sebagai totalitas unik jasmani rohani, dan al-nas. Nah, itu aspek sosialnya. Ditambah lagi, peran gandanya itu loh, sebagai hamba, Abdullah, dan juga sebagai pemimpin di bumi, Khalifatullah. Wah, kompleks juga ya pandangan ini. Kompleks banget. Dan itu membawa kita ke konsep kunci berikutnya nih, yaitu fitrah. Ini gagasan penting banget dalam materi Anda. Anggap aja kayak, kompas spiritual bawaan lahir gitu. Potensi dasar untuk mengakui kebenaran, utamanya tauhid. Jadi kalau fitrah itu udah ada dari sananya, terus peran pendidikan apa dong? Apa sekedar memoles aja? Nah, itu dia poin krusialnya. Menurut kerangka ini, ya, pendidikan Islam itu bukan menciptakan fitrah dari nol. Sama sekali bukan. Tapi justru menumbuh kembangkan potensi yang sudah ada itu. Jadi, pendidikan itu ibaratnya merawat taman yang benih baiknya udah ditanam duluan. Ini kan mengubah cara kita lihat peran guru dan sekolah ya. Fokusnya jadi memelihara dan menyuburkan. Gitu. Wah, menarik. Kalau kita lihat sejarah pemikirannya di materi Anda ternyata nggak tunggal ya alirannya. Ada yang disebut religius konservatif, kayak Al-Ghazali. Fokusnya lebih ke ilmu agama buat akhirat kan? Betul, tapi ada juga yang religius rasional, contohnya Al-Farabi. Nah, ini dia lebih terbuka, mau menyerap sains Yunani, tapi tentu basisnya tetap tauhid. Oke, terus ada lagi? Ada lagi Ibnu Khaldun. Beliau ini lebih pragmatis instrumental, jadi menekankan manfaat praktis ilmu di dunia ini. Wah, cukup beragam ya ternyata. Justru keragaman ini yang nunjukin kekayaan tradisi intelektual Islam kan? Walaupun fokusnya bisa beda ada. Ada yang ke spiritual, ada yang rasional, ada yang praktis. Tapi akarnya tetap nilai Islam. Yang menarik mungkin kadang ada ketegangan ya antara pandangan yang terbuka kayak Al-Farabi sama yang lebih menjaga kemurnian kayak Al-Ghazali. Pertanyaan soal batas integrasi ilmu ini rasanya kok masih relevan sampai sekarang ya? Menurut Anda gimana? Tentu saja, masih relevan banget. Lalu, gimana dengan peran pendidik dan peserta didiknya? Di materi Anda disebut beberapa istilah nih buat guru. Murabi, mu'alim, mu'adib. Dan perannya itu, wow, bukan cuma transfer ilmu doang ya. Jauh lebih dari itu. Jadi teladan hidup, uswah hasanah, pembina karakter, sampai disebut pewaris nabi. Itu kan, wah, penghormatan yang luar biasa ya. Betul. Dan di sisi lain, peserta didiknya itu bukan objek pasif, bukan kayak gelas kosong yang tinggal diisi. Mereka itu subjek aktif yang punya fitrah tadi. Tugas mereka juga aktif loh. Ada tugas menyucikan jiwa, tazkiyah namanya. Makanya, niat ikhlas sama hormat ke guru itu jadi penting banget. Ada hubungan timbal balik yang kuat di sini, antara guru dan murid. Kurikulumnya juga nih Manhaj. Ini bukan sekedar daftar mata pelajaran biasa kan ya. Lebih luas lagi cakupannya. Semua pengalaman belajar yang terencana. Dasarnya ya agama, filsafat, psikologi, bahkan kebutuhan sosial masyarakat. Iya, luas banget. Dan metode belajarnya juga kaya banget. Banyak contoh dari Al-Quran. Ada keteladanan, terus pembiasaan atau takwid, nasihat atau mau'izoh, cerita atau kisah, sampai dialog, mujadalah. Lengkap ya? Nah, dan semua itu, kurikulumnya, metodenya, peran guru muridnya, itu semua bermuara pada satu tujuan puncak yang sangat ditekankan dalam materi Anda ini.
pendidikan akhlak. Ingat aja, misi utama Nabi Muhammad SAW sendiri kan menyempurnakan akhlak mulia, akhlakul karimah. Akhlak ini dipandang sebagai buah termanis dari iman dan ilmu yang benar. Nah, ini dia nih. Mencapai tujuan akhlak mulia ini kan nggak gampang ya pastinya. Materi Anda juga nyinggung konteks Indonesia. Ada tantangan historis soal dualisme pendidikan itu kan, antara pesantren sama sekolah umum warisan kolonial. Tokoh kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari kan mencoba menjembatani ini. Betul, usaha integrasinya sudah lama. Dan sampai sekarang pun, isu soal menghilangkan dikotomi ilmu agama dan umum, terus gagasan islamisasi pengetahuan, itu masih terus dibahas ya. Jadi, apa ya makna semua ini buat Anda yang mendalami sumber ini? Ya, dari penelusuran singkat kita ini, jadi jelas ya, filsafat pendidikan Islam ini bukan sekedar teori usang gitu. Ini sebuah kerangka kerja yang kaya banget. Tujuannya ya membentuk manusia utuh, mulai dari mengembangkan potensi fitrah, membangun karakter atau akhlak, sampai menyeimbangkan urusan dunia akhirat. Dengan pendekatan yang terus berkembang juga seiring waktu. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, ini soal pendidikan yang nggak misahin antara kepala, hati, sama tangan ya. Semuanya nyambung, terintegrasi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan lebih dalam dari materi ini. Kalau kita lihat tantangan nyata soal integrasi ilmu agama dan umum di Indonesia sekarang. Gimana ya prinsip inti filsafat pendidikan Islam, misalnya konsep fitrah yang universal itu, atau penekanan pada akhlak sebagai tujuan utama, bisa benar-benar ngasih inspirasi praktis buat sistem pendidikan kita secara luas. Bahkan mungkin di luar sekolah Islam formal sekalipun. Nah, itu sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin. Oke, sekian dulu ya pendalaman kita kali ini berdasarkan materi Anda. Semoga percakapan ini memberi perspektif baru buat Anda semua.